Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Audi memang bukan pemain premium yang besar di Indonesia, tapi Audi memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki penggemarnya tersendiri, serta di saat pandemi seperti ini, mereka justru meluncurkan generasi terbaru dari SUV terlaris mereka, yaitu Q3. Dan sekarang kita lihat apa saja yang berubah dan apa saja yang ditawarkan mobil ini. Audi Q3 di pasaran itu akan bersaing langsung dengan BMW X1 dan Mercedes-Benz GLA Class terbaru yang baru saja diluncurkan oleh Mercedes-Benz serta Lexus UX. Untuk harga, mobil ini ditawarkan seharga 877 juta rupiah on the road, yang artinya sedikit di bawah Mercedes-Benz GLA Class yang 895 juta rupiah on the road, serta masih di atas dari BMW X1 yaitu 840 juta rupiah. Jadi secara harga mobil ini bersaing dengan rival-rival lainnya dari Jerman. Namun untuk urusan model di Q3 generasi terbaru ini, Audi seperti ciri khasnya memberikan sentuhan sudut-sudut tajam, baik di lampu, ini lampu LED-nya keren sekali, kemudian grillnya besar dan lebar, dan di sini ada 8 ruas yang mencerminkan gagah serta berwibawa. Bahkan kalau misalnya Anda lihat secara frontal, depan maupun belakang, itu ada clue dari desain Audi Q8. Ya, jadi mobil ini terlihat jauh lebih keren dibandingkan sebelumnya. Dan untungnya desainer Audi ini juga menempatkan detail-detail yang tajam itu bahkan sampai ke lampu belakang. Memang kalau dari samping profilnya mungkin nggak terlalu menarik perhatian ya, tapi garis-garisnya ini membuat kesan tuh seperti kekar. Dan untungnya memang di pasar SUV compact premium ini, baik BMW X1 maupun GLA Class juga tidak ada yang desainnya juga terlalu mencolok. Jadi secara desain mobil ini cukup menarik di kelasnya dan terlihat sangat Audi. Langsung ketahuan bahwa ini adalah Audi. Khas sekali lampunya dan semua detail-detailnya. Ini juga bentuknya sporty, bumpernya sayangnya ini ini adalah lubang palsu. Di belakang juga ada beberapa lubang palsu, tapi ya itu untuk menambah aksen. Daripada mungkin ini kosong begini saja, mendingan diberikan aksen plastik berwarna hitam doff seperti ini. Dari bagian samping, ini bagian belakangnya lebih melandai dari sebelumnya, jadi terlihat seperti lebih sporty. Kemudian untuk peleknya ini sebenarnya cukup besar, 18 inci, tapi entah kenapa di mobil ini kelihatannya masih bisa dibesarkan lagi sampai 20 inci. Dan ini peleknya juga masih single tone, belum two tone ya. Untungnya desainnya ini juga Audi sekali dengan sudut-sudut yang tajam-tajam, yang tegas-tegas. Jadi benar-benar secara desain mobil ini selaras dari depan sampai ke belakangnya. Tapi ada satu hal yang agak mengganggu di belakang. Bukan lampunya, karena lampu LED di belakang ini keren sekali. Kemudian ada detail hitam, abu-abu sebenarnya. Di sini ini juga menambah aksen yang keren. Nah ini bolongan palsu yang tadi saya bilang. Tapi yang paling mengganggu menurut saya di bagian belakang ini adalah angkanya. Angkanya adalah 35 TFSI. Jadi TFSI itu adalah tipe mesinnya. Dia mesin bensin turbo. Dia kapasitasnya 1400 cc. Yang mengganggu adalah angka 35-nya. Karena kalau dulu Audi itu biasanya kapasitas mesinnya 1.4 di sini atau 2.0 turbo FSI gitu ya, TFSI itu. Tapi sekarang ini diganti dengan angka 35, dan angka 35 itu semestinya tuh merefleksikan tenaganya setara dengan berapa cc. Jadi kalau 35 ini mungkin maksud Audi adalah setara dengan 3.500 cc. Tapi tidak. Mobil ini tidak setara dengan 3.500 cc tenaganya. Nanti kita lihat. Jadi saya nggak ngerti ini kenapa mesti angkanya 35. Terlalu over confidence menaruh angka 35 di sini. Karena menurut kami yang pas di sini adalah 20 mungkin. 20 TFSI. Kenapa? Sekarang kita lihat mesinnya. Nah ini. Mesinnya
sama seperti sebelumnya, 1400 cc, 4 silinder dilengkapi dengan turbo yang menghasilkan tenaga 150 HP serta torsi 250 Nm. Makanya karena tenaganya 150 HP, saya bilang di belakang itu mestinya emblemnya yang realistis adalah 20 TFSI. Karena kalau 35 menganggap mesin ini setara dengan 3500 cc, artinya mestinya tenaganya minimal di 250 sampai 300 HP, tapi tidak, ini hanya 150 HP. Nah, bicara dengan tenaga, mobil ini berada di atas BMW X1 tenaganya, karena BMW X1 dengan mesin 1500 cc 3 silinder turbo menghasilkan tenaga kalau tidak salah sekitar 136 horsepower. Sedangkan untuk Mercedes-Benz GLA Class dengan cc lebih kecil lagi, bahkan 1300 cc 4 silinder turbo itu menghasilkan 163 HP. Jadi mobil ini berada di tengah-tengah antara BMW X1 dan Mercedes-Benz GLA Class untuk urusan tenaganya. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi dual clutch 7 speed. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan peredam, tapi nanti akan kita lihat bagaimana efeknya ke keheningan kabin saat kita berjalan. Sekarang kita balik ke belakang lagi untuk melihat bagasinya. Bagasi di belakang ini sudah elektrik dan dia juga sekarang sudah bisa dibuka lewat ayunan kaki di bawah bumper asal kita bawa kuncinya. Dan yang saya suka dari bagasi ini adalah dia sangat cepat membukanya. Anda nggak perlu nunggu lama-lama, dia cepat membukanya dan cukup halus. Kemudian ini space-nya juga besar. Ini bisa untuk 3 koper medium atau bahkan 2 koper besar kalau ditumpuk. Dan di bawah sini juga masih ada ban serep lagi yang walaupun ini temporary, tapi ya Anda tidak perlu repot-repot menambal ban karena dia sudah ada ban serepnya. Nah, ini juga ada kotak P3K. Sebenarnya kalau misalnya Anda pengen space di bawah ini dipakai buat barang juga bisa, cuman ya syaratnya Anda harus melengkapi dengan tire repair kit, dan dalam kondisi standar Audi ini tidak diberikan tire repair kit karena sudah ada ban serepnya. Kalau kapasitasnya ini masih Anda rasa kurang besar, Anda seperti layaknya SUV di kelas ini bisa melipat jok belakang, tapi sayangnya tidak ada tuas dari belakang, jadi Anda harus ke depan untuk melipatnya sendiri. Dan dia tidak begitu rata. Dia agak naik ke atas karena memang lantai bagasi ini agak rendah. Namun untuk urusan kapasitas ini sangat memadai. Di belakang ini bukan tempat yang sangat luas, tapi memadai. Lihat ini, walaupun legroom saya ini nggak begitu besar, nih tempat duduk ideal saya di depan, saya tingginya 177 cm, tapi paha ini tersangga dengan sangat baik karena kursinya itu agak tinggi. Jadi benar-benar tidak gantung sama sekali, dan telapak kaki ini juga bisa masuk ke bagian bawah dari bangku depan. Legroom memang tidak tersisa banyak, headroom juga memadai. Jadi pas space-nya tidak berlebihan, tapi tetap Anda merasa nyaman. Apalagi ini bahan kulitnya juga bagus, kemudian di sini soft touch, dan materialnya ya namanya Audi, materialnya selalu top, dan dia bisa masih bisa reclining. Ya oke, cukup rebah, cukup rileks duduknya. Serta kalau mau tambah rileks bisa pakai armrest. Wah, ini armrestnya juga rasanya juga agak berat, jadi terasa mahal gitu armrestnya. Ini armrestnya kokoh, tapi sayangnya dia ada cup holder di sininya. Jadi kalau Anda taruh minuman, Anda cuma bisa seperti ini pakai armrestnya. Kalau di depan ditaruhnya kan mestinya lebih enak, tapi dia taruh di sini. Kemudian satu hal yang agak disayangkan adalah tidak ada USB slot, padahal ini ada tempatnya di sini. Kenapa tidak ada USB slot di sini? Sehingga memudahkan penumpang belakang untuk mengecas gadget. Kayaknya USB slot belakang itu mestinya sudah jadi kewajiban ya sekarang ya, karena karena kebutuhan orang untuk mengecas gadget.
Di tengah ini ada channel yang besar karena Audi Q3 di negara asalnya itu tersedia juga dalam format 4-wheel drive. Jadi ada channel ini untuk menyalurkan as rodanya. Nah, dengan channel seperti ini memang di tengah cuman kakinya aja sih yang harus kita agak melebar ini, tapi headroom masih ada. Kemudian ini juga masih cukup nyaman ini. Kemudian ada headrestnya juga, jadi ini masih cukup nyaman dan aman. Luar biasa untuk ukuran SUV yang kecil seperti ini, serta dia juga masih bisa maju mundur untuk membuat ruang bagasi itu lebih lega lagi. Nah, tapi perubahan terbesar dari Q3 di generasi kedua, ada di bagian depan. Sekarang kita ke sana. Sebelum kita ke depan, ini ada satu lagi penyimpanan di sini. Walaupun ini plastik keras ya, tapi ya ini berguna buat nyimpan handphone Anda atau barang-barang Anda tanpa perlu mengganggu space yang lain. Ini jarang sekali mobil itu ada space di sini. Nice. Wow, digital semua sekarang. Kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, khasnya Audi itu ya, tombol-tombolnya tuh ada suara cetik gitu ya. Itu sejak lama tuh Audi seperti itu, jadi menimbulkan kesan mahal dan kita terkonfirmasi bahwa tombol tersebut sudah dipencet. Tuh, semua ada tiknya. Ada gitu, tiknya tuh khas sekali Audi. Tuh, semua tombol. Itu menimbulkan perasaan premium, dan itu ciri khas Audi yang dipertahankan sampai sekarang, dan saya sangat suka hal tersebut. Dan yang lebih membuat saya suka lagi adalah di generasi kedua Q3 ini dia sudah menggunakan layar digital full. Ini multimedia head unitnya ini juga, ini modelnya tuh mengingatkan kita ke Porsche terbaru ya. Mereka memang masih satu grup, VW, Porsche, Audi. Ini benar-benar keren dengan hitam yang seperti piano black, dan tampilannya juga sangat mahal. Dan setiap kali Anda pencet layar sentuhnya, itu juga ada bunyi tik yang sama seperti ketika kita memencet tombol. Jadi ada konfirmasi bahwa kita sudah memencet itu, dan ini gambarnya keren sekali. Kemudian dia juga responsif. Kemudian yang menyenangkan juga sekarang instrumennya sudah full digital menggunakan Audi Virtual Cockpit. Jadi Audi Virtual Cockpit ini ada 6 tampilan yang bisa Anda pilih. Yang pertama itu normal, dynamic, dan sport. Dan masing-masing dari tampilan tersebut juga ada tampilan yang besarnya atau tampilan yang kecilnya. Dan ketika tampilan yang kecilnya dan Anda aktifkan navigasi, ini seperti pilot pesawat. Kita benar-benar melihat landscape dari peta, dan RPM serta speedometernya itu kecil di pinggir, dan lainnya menginformasikan hal lain dari mobil. Keren sekali nih Virtual Cockpit ini. Dan kelihatan sekali di generasi kedua ini Audi berusaha membuat mobil itu terlihat modern tapi simple. Contohnya dengan digital ini semua. Kemudian AC juga ini simple, dan dia masih menyediakan 3 buah tombol fisik. Dan tombol fisik ini yang sangat enak untuk dioperasikan. Sangat mudah, Anda tidak perlu melihat, Anda bisa langsung operasikan, dan rasanya juga premium. Kemudian untuk volume juga ini masih ada tombol fisiknya. Tapi yang lainnya itu simple dibuatnya. Bahkan lampu sekarang tidak ada lagi di Audi, kan biasanya di kanan diputar, tidak, hanya digantikan dengan 3 buah tombol. Keren banget. Baru sekali saya lihat ada mobil yang lampunya dengan tombol dan hanya 3 buah tombol. Setir juga ini cukup minimalis, dan posisinya itu bisa diatur tilt atau teleskopik, serta posisi mengemudinya sangat ergonomis, dan ini setirnya juga terasa mahal untuk digenggam. Di sini juga tidak terlalu banyak gimmick macam-macam, hanya rem parkir elektrik dan tuas transmisi. Tapi sayangnya tuas transmisinya ini masih tuas transmisi biasa, konvensional, sedangkan rival-rival di kelasnya seperti BMW, Mercedes-Benz itu sudah menggunakan tuas transmisi yang elektronik, bukan yang mekanikal seperti ini. USB slot juga ini hanya ada 1,
Kemudian di sini kita lihat ada air sanitizer dari Audi di sini. Di sini tidak ada lagi USB slot. Artinya mobil ini hanya memiliki satu buah USB slot. Sangat disayangkan walaupun USB slot yang ini sudah bisa terkoneksi dengan sistem multimedianya. Tapi overall ini adalah kabin yang rasanya terasa paling modern di kelasnya. Oke, ada Mercedes GLA Class yang juga kokpitnya itu digital dan panjang, tapi ini terlihat lebih dinamis, lebih berseni dan lebih modern. Kalau Mercedes-Benz kan hanya lurus saja. Kalau BMW juga ya terlihat biasa saja, tapi ini benar-benar terlihat keren, apalagi dengan finishing yang seperti aluminium ini, warna silver, ada logo Audi di sini. Ini terasa seperti kelas di atasnya. Sangat menyenangkan kokpitnya. Tapi apakah rasa menyetirnya menjadi lebih enak dari sebelumnya? Sekarang kita jalankan. Audi Q3 generasi kedua ini dibangun di atas platform MQB terbaru, dan itu sangat berpengaruh ke rasa berkendaranya. Ya, di jalan dia terasa lebih mantap dan lebih terasa solid mobilnya. Kemudian di generasi sebelumnya, di generasi pertama Q3, itu agak keras bantingannya walaupun pengendaliannya juga impresif. Nah, di sini lebih empuk, lebih halus, lebih nyaman. Tapi dengan level pengendalian yang tidak kalah dibandingkan generasi sebelumnya, itu karena memang platform yang lebih bagus. Nah, platform ini itu digunakan oleh VW Group, VW Audi Group itu di beberapa model, termasuk VW Golf MK7. Dan MK7 kita tahu sendiri itu mobil dengan salah satu pengendalian yang paling baik, dengan pengendalian yang paling mantap. Dan dia juga satu platform dengan VW Tiguan. Nah, itu menimbulkan pertanyaan karena VW Tiguan itu harganya tidak sampai 700 juta rupiah, padahal dengan platform yang sama, mesin yang sama, bahkan Tiguan Allspace itu bisa 7 orang penumpang, tapi harganya jauh di bawah Audi Q3. Akan tetapi, walau satu platform dengan VW, Audi memang terasa dan terlihat seperti sekelas di atasnya. Ya, misalnya seperti di jalan tol seperti ini, kadang-kadang agak macet gitu ya, Anda tidak akan merasa bosan di dalam mobil. Desainnya baik di luar maupun di dalam itu memanjakan mata sekali, apalagi dengan kualitas material juga yang premium. Serta ada kebanggaan melihat logo Audi. Walaupun satu platform, walaupun satu grup, Audi itu tetap dianggap sebagai merek yang lebih premium. Serta satu lagi alasan kenapa mobil ini lebih mahal adalah karena mobil ini masih CBU Jerman, sedangkan VW Tiguan Allspace itu sudah CKD Indonesia. Jadi ada keringanan pajak serta biaya ekspedisinya dari Jerman ke sini juga itu tereduksi di Tiguan Allspace. Menggunakan mesin yang sama seperti sebelumnya, mobil ini juga menghasilkan figur performa yang mirip. Handlingnya juga mirip, masih sangat baik dan sangat mencengkram. Tapi sekarang kita bicara bagaimana karakter mesinnya. Well, mesinnya masih sama dan mobil ini menggunakan transmisi DSG dual clutch 7 speed yang perpindahannya sangat halus dan sangat cepat. Bahkan kalau kita lihat di RPM itu benar-benar seperti langsung seketika jatuhnya RPM itu ketika terjadi perpindahan gigi dan sangat halus, tidak terasa getarannya. Tapi memang transmisi dual clutch ini untuk memfokuskan diri kepada kehalusan. Ketika Anda di mode normal dan Anda menginjak gas dari berhenti, itu reaksinya agak lama, mungkin 2-3 detik sebelum akselerasinya itu kuat. Tapi memang di kemacetan pun sangat halus. Untungnya mobil ini ketika Anda hendak berakselerasi itu dilengkapi dengan launch control. Padahal ini bukan model yang sport, bukan model yang sporty, tapi dilengkapi dengan launch control. Jadi ketika Anda mau start dari nol, itu RPM itu ditahan di 3000 RPM dan bisa terjadi launch atau terjadi akselerasi yang cepat dari awal bagaikan transmisi manual. Makanya walaupun diklaim
oleh Audi sebagai mobil dengan figur akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam 9,2 detik. Nyatanya hasil tes kami sendiri di Indonesia, mobil ini bisa mencapai angka tersebut dalam 8,8 detik. Dan konsumsi BBM-nya juga hemat. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, walaupun dia tidak ada auto start stop seperti di BMW atau di Mercedes-Benz, mobil ini masih bisa mencatat 11,4 km per liter. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mencatat 17,2 km per liter. Jadi mobil ini memiliki akselerasi yang kuat, konsumsi bahan bakar yang hemat, karakter dari transmisi dual clutch-nya juga sangat halus dan sigap. Sangat menyenangkan, sangat fun to drive. Seperti layaknya mobil premium, ada sejumlah detail yang menyenangkan di mobil ini. Ya misalnya seperti lampu kabin ini, lampu kabinnya LED dan tinggal disentuh halus seperti ini dia menyala benar-benar terasa modern. Kemudian spionnya juga ini khas Audi, frameless, benar-benar terlihat semuanya itu kaca dan ini sudah tanpa perlu Anda menekan tombol apapun dia sudah otomatis mereduksi sinar silau dari belakang. Kemudian sandaran tangan, ini bisa diatur tingginya dan bisa diatur panjang pendeknya. Jadi ini sangat nyaman ketika perjalanan jauh, serta di generasi terbaru ini tuas pintunya juga ini unik dan mendukung desain eksterior interior secara keseluruhan. Tuas penarik pintunya juga keren. Jadi banyak yang memanjakan mata di dalam kabinnya. Tapi di lain sisi ada pula sejumlah hal yang agak mengganggu. Ya, beberapa hal yang agak mengganggu ini utamanya disebabkan oleh keinginan Audi untuk menjaga harga mobil ini tetap kompetitif dibanding rivalnya. Makanya mobil ini harganya itu di atasnya BMW X1 sedikit, tapi di bawahnya Lexus UX dan Mercedes-Benz GLA Class. Jadi ada beberapa fitur yang absen. Yang pertama, walaupun dia rem parkirnya elektrik, tapi dia belum ada auto hold. Kemudian sunroof juga belum ada di mobil ini. Lantas ini multimedianya ini mestinya bisa canggih dan tampilannya juga keren, tapi sayang sekali belum dilengkapi oleh Apple CarPlay atau Android Auto. Kemudian tidak ada cruise control, hanya ada speed limit. Speed limiter ini mungkin kepake kalau di Eropa yang benar-benar strict speed limitnya, tapi kalau di Indonesia rasanya lebih terpakai cruise control. Kemudian satu lagi, mobil ini sudah menggunakan keyless smart key, jadi kunci itu sebenarnya hanya dikantongin. Dan untungnya seperti itu, karena kalau misalnya Anda lihat bentuk kuncinya seperti ini. Saya pernah punya Audi A4 yang B7 tahun 2005. Ini kuncinya seperti ini. Masih ada kunci, masih ada anak kunci seperti ini yang ini sudah modelnya sudah kuno, tidak kurang up to date. Jadi itu beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. Namun terlepas dari beberapa hal tadi, harus diakui Q3 adalah mobil yang menarik. Mobil ini menarik, bahkan dari luar sampai dalam itu menarik untuk dilihat. Kemudian dia juga solid dan nyaman untuk dikendarai, konsumsi BBM-nya juga hemat. Memang dari segi fitur dia bukan yang terlengkap di kelasnya, tapi jelas dia adalah salah satu yang paling asyik buat dikendarai. Audi Q3, walaupun masih bermesin sama seperti generasi sebelumnya, memiliki penampilan yang lebih keren, kemudian dikendarainya juga makin enak, makin nyaman. Dan jika Anda ingin membeli SUV compact premium, mobil ini jelas salah satu yang harus Anda pertimbangkan. Jadi begitulah hasil review lengkap kami akan Audi Q3 2020 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.